Kamera sudah standby. Aku juga mau video. Boleh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya Sepjini Ma'ruf, CGP Angkatan 9 dari SMK Negeri 3 Tasikmalaya. Bersama saya sudah ada Bu Irna Lisnawati. Beliau rekan kerja di SMK 3 Tasikmalaya sebagai guru bahasa Indonesia, dan alhamdulillah beliau bersedia di coaching ya, dalam modul coaching supervisi akademik. Selamat pagi Bu Irna. Selamat pagi. Selamat pagi. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Tidak usah tegang ya, tidak akan dimarahi, tidak akan dipermalukan dan sebagainya. Jadi Bu Irna ini memang sudah berapa lama Bu ngajar di sini Bu? Mau 16 tahun Pak. 16 tahun ya, alhamdulillah. Tapi Paling senior yang honorer waktu itu. paling senior dulu ya. Iya. 16 tahun. Itu lulusan mana Bu? Universitas Siliwangi Universitas Pak. Siliwangi. Tahun berapa? Masuk 2003, keluar 2007. Kalau 16 tahun di sini berarti tahun berapa dulu ya? 2007 lulus. 2007 ya. Gimana rasanya ngajar di sini? Kalau boleh cerita, mengajar itu bukan cita-cita saya Pak. Oh iya, cita-citanya apa? Cita-citanya ingin di perusahaan sebagai sekretaris. Oh iya. Karena ibu saya profesinya guru, jadi ya otomatis harus ada penerusnya. Jadi ini mah cita-cita mendadak aja. Iya, kalau kata kepala KCD sudah takdir ya. Ya, Sudah ada takdirnya. Tapi sekarang senang jadi guru. Ya, ada senang, ada nggak senangnya Pak. Kebanyakan senang, alhamdulillah. Kebanyakan senang, alhamdulillah. Kemarin sudah PPG ya? Udah kemarin baru lulus 2023 Desember. Alhamdulillah, alhamdulillah. Nah ini teh sebagai percakapan awal Bu Irna, jadi nanti Bu Irna akan saya supervisi. Ketika di kelas akan direkam, dilihat. Nah, apakah Ibu bersedia? Insya Allah siap. Oke, terima kasih sudah bersedia melancarkan program saya juga di PPG ini. PGP ya, PGP. Hari apa kira-kira ini kita masuk? Insya Allah hari Senin. Hari Senin, pekan depan ya? Ya. Oke, pekan Kelas depan. 10 Pak. Kelas 10, jam berapa itu? Kalau nggak salah di jadwal jam 10.15. Oh iya. Kelas 10 di Boleh. kafe 1. Yang kelasnya di mana? Yang di atas Di ini? lantai bawah. Oh, di Teori. bawah. Dekat web. Jadi nanti kita ketemu lagi hari Senin jam 10 di kafe 1. TKP 1. Nah, setelah melihat video itu nanti kita akan ada wawancara lagi. Oh siap Bapak. Nanti wawancara lagi tentang coaching di supervisi akademik. Siap. Oke. Kalau begitu terima kasih. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi setelah minggu depan ya. Siap. Terima kasih ya sebelumnya ya. Ya sama-sama Bapak. Demikian perbincangan saya dengan Ibu Irna Lisnawati sebagai guru bahasa Indonesia di SMK Negeri 3 Tasikmalaya yang bersedia di coaching ya, alhamdulillah ya. Sampai jumpa setelah nanti proses coaching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang beri salam. Sebelum mengawali pembelajaran, alangkah baiknya berdoa. Berdoa di dalam hati dimulai. Berdoa selesai. Ya bisa dulu ya. Aini, Al, Alifa, Alivia, Anita, Deva, Elsa, Fani, Fawaz, Vika, Jihan, Muhammad Fahri, Naila, Najla,
Nazma, Neng Alifa, Nida, Risma, Tommy, Sipa Nurul, Siti, Sipa Pawaza, Tati, Tesa, Teti, Wanti, Wina, Yana, Yuke, Zahra, Zanzan, Zeni, Zian. Berarti Al belum masuk ya? Kemana Al? Izin kemana? Izin apa di stand, Tom? Sebelum memulai pembelajaran, Ibu akan menanyakan kabar terlebih dahulu. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, sehat ya? Alhamdulillah. Ketemu lagi sama Ibu di pembelajaran bahasa Indonesia ya. Di jam keberapa Ibu teh? 34 ya? 34. Oke. Mudah-mudahan kita belajarnya lancar ya. Ke depannya sampai nanti di akhir pembelajaran. Semangat ya? Semangat kan? Semangat ya. Jadi nanti belajarnya harus tambah semangat ya, meskipun cuaca lagi panas-panasnya ya. Oke, kita buka buku catatannya. Kita akan mengawali apa ya pembelajaran hari ini? Kemarin materinya apa? Oke, teks negosiasi. Buku paketnya sudah ada di meja masing-masing? Oke, buka buku paketnya halaman 80. Halaman 84. Baiklah, materi hari ini adalah teks negosiasi ya. Kemarin kalian mencatat poin-poin, ada berapa poin ya kemarin? Ada pengertian, ada apa lagi? Ciri-ciri, tujuan, struktur, unsur-unsur, dan kaidah kebahasaan dan contoh. Oke. Materi hari ini teks negosiasi, yaitu tujuannya adalah mengevaluasi informasi berupa gagasan, pikiran, pandangan, atau pesan dalam teks negosiasi berbentuk dialog secara akurat, kritis, dan reflektif. Oke, baik, kita akan mulai dengan pengertian ya. Oleh siapa ya? Yang kemarin ditulis silakan dicatat di depan ya. Oleh Yana. Pengertian negosiasi silakan ke depan. Apa ya negosiasi teh artinya? Boleh dibawa bukunya. Terima kasih. Sebelum ke pengertian, coba Ibu tanya dulu ya. Apa ya negosiasi teh? Menurut kalian, pernah nggak kalian melihat orang yang bernegosiasi? Di mana? Pasar. Kalau kita diri sendiri pernah melakukan negosiasi? Di mana? Pasar juga. Oke, berarti kalau begitu menurut kalian yang ada di pikiran kalian apa ya negosiasi teh apa coba? Tawar menawar. Oke, tawar menawar apa? Antara kedua belah pihak. Berarti yang ditawarkannya apa itu tuh? Suatu barang. Oke, berarti benar ya. Coba kita lihat pengertiannya. Negosiasi adalah kegiatan berunding atau tawar-menawar untuk mencapai kesepakatan. Berarti negosiasi kalau dilaksanakannya satu orang bisa disebut negosiasi tidak? Tidak, karena negosiasi itu kan dilakukan oleh dua orang atau kedua belah pihak. Jadi terjadinya adanya negosiasi. Berarti ada perundingan, ada negosiasi, ada tawar-menawar yang ditawarkan atau yang menawar. Berarti kalau ada dua orang itu berarti ada penjual, ada pembeli. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Pengertian negosiasi?
Sebelum dilanjut, ada yang mau tanyakan dulu? Tidak ada? Cukup? Oke, lanjut ke yang kedua apa ya? Ciri-ciri negosiasi oleh Tommy. Boleh ke depan. Apa ya ciri-ciri negosiasi? Ciri-cirinya ada yang pertama berbentuk dialog, yang kedua adanya yang ketiga berbentuk teks. Ada tambahan tidak? Ciri-cirinya. Barangkali ada yang berbeda, boleh. Ini betul, kesepakatannya juga betul. Kalau berbentuk teks narasi betul. Ada tambahan lagi? Kalau dalam negosiasi itu ada apa ya? Ada apa ya kalau dalam negosiasi? Ya, ada apanya tuh? Yang menawarkannya siapa tuh? Disebutnya apa? Bukan. Orang ya, kan orang ya. Nah, disebutnya apa? Istilahnya orang itu apa? Ada yang tahu? Adanya partisipan yang bukan partisipasi. Nah, adanya partisipan sini adalah orangnya yang melakukannya. Berarti kalau ada orangnya, berarti ada juga barang. Nah, ini tambahannya dari Bu ya. Jadi ciri-cirinya satu berbentuk dialog karena kita melakukan negosiasi ya, penjual dan pembeli. Yang kedua adanya kesepakatan. Berarti kan kalau misalkan negosiasi itu di akhirnya ada kesepakatan, adanya persetujuan. Yang ketiga berbentuk teks narasi. Yang keempat adanya partisipan, ini adalah pelakunya, orangnya yang melakukan jual belinya, yang melakukan tawar menawarnya. Dan yang terakhir ada barang yang ditawarkan. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Paham? Oke. Lanjut ke apa? Tujuan ya? Tujuan oleh Neng Teti. Tujuan negosiasi teh untuk apa? Kenapa? Oh bukan, itu tujuan pembelajaran. Kalau ini tujuan negosiasi. Tujuan negosiasi ada 3 ya menurut Neng Teti. 1, mencapai kesepakatan yang memiliki kesamaan persepsi mungkin ini ya. Persepsi mungkin ya, bukan persepsi ya. Saling pengertian dan persetujuan. Yang kedua, mencapai penyelesaian atau jalan keluar dari masalah yang dihadapi secara bersama. Yang ketiga, mencapai kondisi saling menguntungkan dan tidak ada yang dirugikan. Kalau disimpulkan, apa ya tujuan negosiasi? Kalau disimpulkan dari jawaban Neng Teti, negosiasi itu berarti di akhirnya adalah untuk apa? Nah itu. Jadi tujuan negosiasi adalah untuk mencapai kesepakatan bersama antara siapa? Ya, antara kedua belah pihak. Nah, jadi ini yang disebut dengan tujuan negosiasi. Jadi disimpulkan ya seperti ini. Jadi tujuannya adalah untuk mencapai kesepakatan bersama antara siapa? Kedua belah pihak. Sampai sana ada yang mau ditanyakan? Tidak. Lanjut ke struktur. Strukturnya apa saja oleh Neng Aini?
strukturnya ada berapa? Ada 5. Yang pertama ada orientasi, yang kedua pengajuan, yang ketiga penawaran, yang keempat persetujuan, dan yang terakhir penutup. Oke, Ibu tanya ya. Struktur yang pertama orientasi, artinya apa orientasi? Oke, bagian pembuka. Yang kedua pengajuan. Apa artinya pengajuan? Menyatakan, menanyakan harga dan barangnya apa yang mau dibeli ya. Oke. Yang ketiga adabnya penawaran. Yang disebut penawaran apa? Tawar menawar suatu barang yang akan dibeli ya. Oleh siapa? Oleh pembeli. Kalau persetujuan, menyetujui harga yang ditawarkan oleh siapa? Oke. Yang terakhir penutup artinya membayar ya, alias sah, setuju gitu, cash gitu kan. Itu yang terakhir yang disebut dengan penutup. Jadi ada orientasi, ada pengajuan, ada penawaran, ada persetujuan, dan ada penutup. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Oke, lanjut ke kaidah kebahasaan ya. Unsur-unsur. Unsur-unsurnya oleh Fahri ke depan. Kalau unsur-unsur emang tidak jauh beda dengan ciri-cirinya ya. Jadi ini anggap aja kalau unsur-unsur di sini aja sama ya. Jadi tidak akan Ibu jelaskan lagi. Jadi ini terakhir aja, poin yang terakhir adalah apa? Kaidah kebahasaan. Oke, kaidah kebahasaannya ada berapa? Ada 5. Yang pertama ada kalimat langsung. Berarti kalau kalimat langsung itu berdialog ya. Ditandai dengan tanda apa ya biasanya? Ditandai dengan tanda apa? Tanda baca apa? Kalau berdialog? Tanda kutip. Oke. Yang kedua ada kalimat deklaratif, ada interrogatif. Kalau deklaratif artinya apa? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Kalimat pernyataan untuk menyatakan suatu informasi. Ini yang disebut dengan kalimat deklaratif. Kalau kalimat interrogatif yaitu kalimat untuk menanyakan sesuatu. Jadi ini perbedaannya ya. Jadi kalau deklaratif itu kalimat pernyataan untuk menyatakan suatu informasi. Kalau kalimat interrogatif mah kalimat untuk menanyakan sesuatu. Oke, yang ketiga ada kalimat persuasif. Kalau persuasif di sini adalah tujuannya untuk apa ya? Kepada si pembeli teh. Membujuk, menghimbau, mengajak. Nah, jadi ini kalimat persuasif untuk membujuk, menghimbau, atau mengajak. Yang keempat ada kalimat pasangan. Tutur ya, tutur pasangan, yaitu tanya jawab oleh siapa? Oleh kedua belah pihak ya. Ada pembicara, ada lawan Jadi ini yang disebut dengan kalimat pasangan ya, atau tutur pasangan. Kalimat tanya jawab ya. Ada yang menanya berarti otomatis ada yang Terakhir ada kata ganti atau yang disebutnya adalah pronomi. Biasanya kalau dalam negosiasi itu menggunakan kata ganti orang siapa? Orang pertama. Coba contohnya apa orang pertama teh? Aku,
I am, me, enggak, itu bahasa Inggris ya. Jadi contohnya kata ganti orang pertama yaitu aku, saya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tidak paham ya? Oke. Berarti terakhir adalah contoh negosiasi. Oke, untuk memantapkan materi negosiasi, kalian akan menyaksikan teman kalian untuk melakukan negosiasi, ya. Jadi nanti kalian paham, oh negosiasi itu seperti itu, oh cara-caranya seperti itu, oh ketentuannya seperti itu. Oke, kalian simak dulu ya, nanti ada teman kalian di depan untuk mencontohkan bagaimana negosiasi yang baik dan benar. Oke, silakan Tommy boleh ke depan bawa mejanya sama Fahri. Kalian disimak ya, diperhatikan bagaimana contoh negosiasi teh yang baik dan benar. Judulnya apa ya? Berjualan apa ini? Sepatu. Siapa yang jadi penjual? Tommy. Yang menjadi pembeli? Fahri. Oke. Kalian simak ya contoh negosiasi. Ya. Teksnya misalnya kayak ini, kembaliannya 30. Boleh. Asal panjang melenceng dari sini aja ya. Simak ya oleh kalian ya. Silahkan. Silakan dilihat dulu mas. Pak, saya mau beli sepatu ini. Harganya berapa? Oh yang ini silakan. Sepatu itu harganya 300.000 mas. Pak, apa harganya boleh saya tawar pak? Boleh. Mau nawar berapa mas? Kalau 200.000 gimana pak? Waduh, harga segitu terlalu rendah mas. Maaf belum bisa. Kalau saya tanya 250 gimana pak? Naikkan lagi mas, agar bisa menutup modal. Ya bagi saya hanya bisa sampai 270.000 pak. Ya sudah, yang penting aku terjual walaupun sedikit, saya bungkus dulu ya mas. Kreseknya nggak ada. Terima kasih pak. Ini kembaliannya 30.000 pak. Terima kasih. Tepuk tangan. Ini salah satu contoh negosiasi, sebentar ya Fahri. Ini salah satu contoh negosiasi, berarti tadi kalian kan sudah dipelajari ya di apa ya, di ciri-ciri, di tujuan. Coba tadi di ciri-cirinya ada berbentuk dialog ya. Tadi dialog antara Tommy dan Fahri untuk menego harga sepatu ya. Yang kedua ada apa? Ada kesepakatan. Tadi di akhirnya yang berawal harganya berapa ya Tom? 300. Oleh Fahri ditawar menjadi berapa? 260. Terusan sama Tommy dikasih nggak tadi 260? Terlalu rendah. Yang pada akhirnya menjadi berapa? Nah, itulah di sanalah terjadinya kesepakatan yang tadi harganya 300 menjadi 270. Terus berbentuk teks narasi. Teks narasi itu kan menceritakan, menggambarkan. Tadi kan sudah ya diceritakan dari awal sampai akhir. Terus yang adanya partisipan. Ini yang disebut partisipan teh, ada penjual, ada ini orang-orangnya disebut partisipan. Yang terakhir ada, nah ini yang disebut barang. Kalau negosiasi itu pasti ada kalau tidak ada barang pasti bukan disebutnya negosiasi. Sampai sini contoh negosiasi, paham? Bisa? Berarti nanti di minggu depan kalian akan melakukan negosiasi ya dengan teman sebangkunya ya. Terima kasih Tommy, Fahri, silahkan ke tempat lagi. Nah, sampai sana materi teks negosiasi paham? Dari pengertian, dari ciri-ciri, dan tadi teh unsur-unsur, tujuan, struktur, dan kaidah, paham? Ada yang mau tanyakan dulu? Tidak ada? Cukup? Oke, untuk memaksimalkannya di materi teks negosiasi, silakan buka tugasnya halaman 84. Di sana ada kolom ya, berisi 4 nomor, 5 nomor ya? 4. Nah, silakan oleh kalian dijawab pertanyaannya sebagai wujud kalian sudah paham materi teks negosiasi. Kalau sudah,
nanti keibukan. Silahkan kerjakan. Ya, kerjakan dulu ya, nanti keibukan. Sudah? Silakan bawa ke depan. Ibu akan nilai hasilnya. Jihan, mana Jihan? Sini nih Jihan. Ada yang belum diisi nih, satu lagi. Kolom terakhir belum diisi. Kolom terakhir. Ini. Belum dicek list. Oke, bukan lagi ya. Kita bahas ya hasilnya. Presentasikan. Yang penugasan di kolom otomatis itu mah pengalaman sendiri ya. Jadi ibu menyerahkan ke kalian untuk jawabannya ya. Silakan dibacakan kolom yang pertama oleh Alifa. Jawabannya ya atau tidak? Ya. Oke. Pernahkah kalian membeli suatu barang di pasar atau toko? Pernah. Kacida mungkin ya nggak pernah ya Neng ya. Jadi jawabannya? Ya. Oke, tidak mungkin tidak ya, karena nggak mungkin banget ya, tidak pernah gitu. Yang kedua oleh Vika. Ya, apakah kalian pernah memenuhi permintaan seseorang dengan terlebih dahulu mengajukan persyaratan tertentu? Berarti di sini kalian sebagai apa ya kalau memenuhi permintaan seseorang? Sebagai penjual. Kalian pernah nggak melakukan penjual beli barang gitu? Pernah di sini? Pernah? Oke. Kolom ketiga oleh Jihan. Otomatis kalau ada konflik atau masalah dengan teman, di akhirnya juga harus ada kesepakatan ini selesai atau tidak gitu ya. Tapi kebanyakannya kalau kesepakatan itu otomatis hasilnya baik ya. Berarti sama-sama sepakat. Oke. Yang terakhir oleh Najla. Pernahkah kalian membuat suatu perjanjian atau kesepakatan tertentu yang saling menguntungkan dengan teman kalian? Otomatis kalau mau membuat perjanjian itu harus menguntungkan ya kedua belah pihak, jangan saling merugikan. Silahkan kalau betul semuanya ditulis di sampingnya ya, 4 gitu ya, 4. Kita lanjutkan ke soal yang 5 esai oleh Yana. Jawabannya apa Yana? Ya. Jelaskan buktinya. Yang mana bukti dari percakapan yang ini nih? Adanya proses tawar-menawar. Ya, jadi buktinya dari percakapan penjual. Oh, silahkan. Sepatu yang itu harganya 300.000, Mas. Sampai kata, ya paling saya hanya bisa sampai 270.000. Itu jawabannya. Berarti kalau yang tidak sama dengan ibu salah. Kalau misalkan sebagian bu, setengah aja. Jelaskan, siapakah kedua belah pihak yang ada dalam teks tersebut? Siapa nih? Penjual dan pembeli. Betul jawabannya. Nomor 3 oleh Wanti. Apa kepentingan atau permintaan pihak pembeli? Jawabannya yang ditanyakan apa kepentingan atau permintaan pihak pembeli? Tadi Neng Wanti jawabannya ingin membeli sepatu yang harganya di bawah 300. Berarti kepentingannya membeli sepatu, tetapi dengan harga betul. Yang penting ada kata sepatu aja udah betul. Ada lagi yang berbeda jawabannya? Sama udah? Oke. Nomor 4 oleh Zian. Jadi kepentingan pihak penjual apa?
ingin menjual sepatu ya, yang tadinya harga berapa ya? 300 menjadi berapa? Enggak, yang si pembelinya tuh menawar berapa? Yang 300 teh. Menjadi berapa di akhirnya? Karena ingin apa? Ingin menutup modal. Oke, yang terakhir oleh Deva. Ada nggak Deva? Mana Deva? Ibu tanya dulu ke Neng Deva ya. Sekalipun pada awalnya terdapat perbedaan atau ketidaksepakatan antara kedua belah pihak, akhirnya kedua bersepakat atau mencapai persetujuan. Apa kesepakatan yang terjadi antara kedua belah pihak? Nah, itu jawaban yang pertama. Terus yang keduanya, jelaskan mengapa terjadinya adanya kesepakatan antara kedua belah pihak. Jadi kalian hanya menjawab satu aja ya? Jadi jawabannya setengah. Tidak sama yang tadi Ibu. Setengah, nomor 5. Silakan ditulis di sampingnya. Berarti kalau betul semua 5, kalau betul 4,5, 4,5. Udah? Oke, Ibu panggil nama-namanya. Silakan oleh kalian sebutkan betul berapa. Ada yang belum ke absen? Udah semuanya ya? Baiklah, pembelajaran hari ini dicukupkan sekian untuk materi teks negosiasi ya, sampai ke contoh. Nah, untuk minggu depan kalian akan praktek bernegosiasi ya dengan teman sebangku aja. Jadi minggu depan kalian siapkan teksnya, siapkan uangnya, dan siapkan barangnya. Mau apa gitu? Bebas, tidak akan dipatok sama ibu, silakan aja kalian bebas aja. Boleh di Google, boleh bikin sendiri teksnya, boleh terserah. Ya, paham? Oke? Oke, ketemu lagi minggu depan sama ibu ya. Sehat terus, lancar terus sekolahnya. Silakan kalian melakukan sholat duhur dulu ya. Nanti sesudah ibu beres pembelajaran. Sekian dari ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali di hari Senin tanggal 4 Maret 2024 ini. Setelah dulu Bu Irna bersedia di Koci dengan Bapak, dan Bapak ucapkan terima kasih atas kesediaannya. Jadi dulu di antara 4 orang yang supervisi, Neng mengajukan diri jadi Koci ya. Sebetulnya ya kita memang prosesnya dari Januari sampai sekarang Maret. Dan alhamdulillah berjalan lancar. Dulu sudah pra observasi, kemudian observasi di kelas, kemudian sekarang adalah pasca observasi. Bapak harap Neng, sebutnya Neng aja ya? Ya, boleh Pak. Tidak tegang ya? Tidak tegang, tarik nafas, tenang saja. Dan yang Bapak harapkan Neng memberikan jawaban yang jujur, yang terbuka. Sebetulnya apa tujuan dari percakapan kita kali ini? Tujuannya yang paling utama itu membantu Bapak. Membantu. Ya, dalam apa Pak? CGP Penggerak ya, memberikan penggerak. agar Bapak kedepannya lebih lancar lagi, baik lagi. Amin, amin. Paling utama. Jadi membantu Bapak ya. Apa kira-kira ukuran keberhasilan dari pertemuan kali ini? Dihubungkan dengan supervisi akademik yang kemarin ya. Ya, perbaikan. Perbaikan ya, perbaikan dari permasalahan yang dihadapi selama mengajar ya. Ya. Kira-kira Neng ini dari mengajar banyak permasalahan tuh apa saja tuh? Ada nggak permasalahan yang ditemui? Ada. Apa saja contohnya? Dari siswa atau dari saya? Iya, Pak? dari mana siapa saja? Kalau dari siswa mungkin ya Pak, untuk menyamakan persepsi gitu Pak, kadang susah, terusan tidak kondusif. Siswa tidak Ya, kondusif. itu sih kalau dari siswa mah. Kalau dari saya pribadi mungkin kadang di tengah lupa materi. Lupa materi ya? Kadang tidak selalu Pak ya. Kadang Ya. di tengah lupa materi. Terus kelemahannya suara saya kecil Pak. Oh, suara Ya, kecil. kan saya harus menghadapi 30 lebih siswa. Ya. Oke.
Dari permasalahan-permasalahan itu mana yang paling mendesak? Misalnya yang susah, tidak kondusif, itu kalau diskalakan 1 sampai 10, semakin besar angkanya semakin bermasalah. Itu berapa skalanya? 8. Nah, Ya. kalau lupa materi, kalau pakai skala itu 7. 7. Ada lagi nggak? Tidak Pak, cuma salah kendala yang dihadapi. Jadi susah diatur, tidak kondusif itu yang paling urgen ya? Ya. Menurut ini. Soalnya kan setiap kelas beda-beda Pak ya. Kadang ada yang siap untuk belajar, ada yang Iya. susah gitu. Perlu waktu untuk pendidikan. Apa yang selama ini sudah Neng lakukan untuk mengatasi siswa yang tidak kondusif? Ya paling dengan cara itu Pak, dengan ice breaking, dengan memotivasi siswa gitu. Ice breaking dan motivasi siswa ya. Idealnya gimana tuh? Idealnya ini yang ketika di kelas inginkan apa? Gimana? Ini ya kalau misalnya ada guru masuk, semua siswa sudah siap, sudah kondusif Pak. Sudah siap Ya kondusif. tidak harus guru marah-marah dulu baru diam gitu siswa. Jadi harus apa ya Pak, sadar menyadari diri bahwa oh ada ibu apa guru masuk, jadi harus bagaimana gitu. Iya. Itu di semua kelas atau sebagian besar? Yang saya rasakan hanya di kelas Kelas 10, 11. 11, kalau 11. yang lainnya mah udah bagus. Jadi ada bapak ibu guru masuknya sudah siap posisinya Iya. gitu, sudah siap. Itu biasanya setelah pelajaran tertentu atau di semua pelajaran? Kalau dengar dari bapak ibu guru sih selalu begitu, Begitu. apalagi di jam terakhir. Jadi idealnya sudah kondusif ya. Iya. Kira-kira ada nggak orang bisa Neng ajak konsultasi itu untuk membantu Neng mengatasi hambatan yang Neng miliki? Ada Ada di sini atau di luar atau siapa? di sini Di sini ya. Siapa itu? bapak Adi. Pak Adi ya. Oh yang guru DKP itu ya. Kapan kira-kira Neng ngobrol dengan Pak Adi? Besok juga bisa Pak. Janjian dulu ya. Iya janjian dulu. Apa yang Neng ungkapkan ke Pak Adi? Dalam hal media pembelajaran Pak, Oh, media pembelajaran. Iya. Hubungannya dengan tidak kondusif apa tuh? hanya beberapa kelas saja yang ada fasilitas untuk mendukung itu Pak, media pembelajaran. Hanya di kelas depan aja. Kalau di kelas belakang itu dulu pernah ada fasilitas untuk memasang media pembelajaran kayak Infocus Pak, cuman nggak tahu rusak, nggak tahu digimanain, jadi nggak ada lagi Pak untuk fasilitas itu. Jadi apalagi saya guru bahasa Indonesia itu harus menggunakan media seperti itu Pak, biar si anaknya tidak boring, Iya. tidak ngantuk. Bahasa Indonesia kan kebanyakannya bercerita. Betul. Jadi Pak Adi nanti akan belajar dengan Pak Adi tentang penggunaan media ya. Iya. Kemungkinan besok atau Rabu ya. Iya. Selain itu yang akan mantau Neng nanti membantu membantuin masang atau mungkin caranya ada nggak orangnya? Pak Adi Pak Adi lagi Pak ya. Pak Adi. mudah-mudahan bersedia ya. Ya. Jadi intinya adalah ada ketidakkondusifan di kelas yang ingin kondusif, kemudian ingin juga menggunakan media ya di kelas. Minta bantuan Pak Adi. Kapan mulai dikerjakan? Besok ya. Iya. Baik, mungkin itu nanti kita ketemu lagi setelah yang ketemu dengan Pak Adi. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi Ya. tentang penyelesaian permasalahan yang menghadapi. Baik, demikianlah coaching saya dengan Ibu Irna Lisnawati dari SMK Negeri 3 Tasikmalaya. Semoga nanti dapat membantu beliau memecahkan masalahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Irna ya, Iya Pak. saya sudah melihat video Ibu di pembelajaran. Ibu Irna, bagaimana Ibu menilai performa Ibu ketika Ibu mengajar dan menilai kompetensi diri Ibu sendiri waktu pembelajaran waktu ini? Sama Pak ini. Iya betul. Lumayan Pak. Lumayan. Kalau skalanya 8. 8. Boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya ketika pembelajaran Ibu, waktu pembelajaran yang Ibu sampaikan itu sudah sesuai dengan prosedur. Itu di awal sudah ada persepsi, sudah ada
absen siswa, menanyakan apakah hari ini dalam keadaan bahagia, itu juga sudah sesuai dengan prosedur. Kemudian ketika pembelajaran ibu sudah mempraktekannya langsung, anak sudah langsung ke depan bagaimana cara negosiasi yang dengan partisipan ya, 2 orang partisipan, yang satu sebagai pedagang, satu sebagai pembeli. Itu artinya ibu sudah berjalan dengan sesuai dengan rencana, sesuai dengan prosedur. Bagaimana ibu menilai mendengar hal seperti itu? Ibu sudah sesuai dengan prosedur, ya, alhamdulillah ya. Boleh saya sampaikan sesuatu? Iya. Ya, betul. Itu kan refleksi pembelajaran. Apa yang ingin kamu pelajari lebih lanjut dari pembelajaran hari ini? Apa yang perlu kita perbaiki misalnya untuk pembelajaran berikutnya? Untuk pengembangan seperti itu kemungkinan ibu kira-kira kapan untuk mempraktekannya seperti itu, untuk mengadakan refleksi? Kalau refleksi selalu ada sih Pak, di pas beres bab. Iya, siswanya juga sudah aktif, bagus sekali. Bagaimana ibu menilai Pak Asep di sini sebagai CGP? Inspirasi olahraga biar bisa ikutan. Apakah ibu tertarik untuk nantinya menjadi CGP? Iya. Oh gitu. Ibu sekarang ini SPT ya? Banyak juga yang P3K, bahkan yang swasta juga ikut ke ini. Tapi ya untuk utama ibu bereskan dulu PPG, karena nanti kalau PPG dengan CGP akan dua-duanya akan terdetek salah satunya. Jadi salah satunya nanti akan kira-kira siapa yang akan ibu hubungi pertama kali ketika nanti ibu berniat untuk mengikuti CGP? Pak Asep. Bagus sekali Bu. Mudah-mudahan Pak Asep bisa membantu. Terima kasih atas kerjasamanya. Terima kasih juga atas informasi. Saya tadi bicaranya udah santai ya, udah cukup menunjukkan hubungan yang harmonis. Apa itu sedikit pemanggilan ya, karena ini profesional, lebih baik ibu aja, lebih baik mungkin ya. Kalau Neng itu ya mungkin ya Pak ya. Kalau perlu kalau apa namanya, kalau mungkin ini lebih profesional lagi begini. Ibu baru berapa bulan? 38. Iya. Sepertinya udah ya. Udah jangan tunggu lagi kalau ada pendekatan aja sekalian capek. Ya, karena apa? Karena capek itu akan sangat menghargai segala upaya dan kemajuan pasti akan diraih. Jadi pembelajaran yang baik ya, seperti Pak Asep juga ini bukan tidak paham betapa berdarah-darahnya masuk di grup pembela, dan Bapak juga Pak Asep apa? Pak Ade. Pak Ade udah terima kasih, saya juga berterima kasih ke Bapak karena secara tidak langsung Bapak juga membantu peningkatan mutu berkelanjutan di SMK Negeri 3 selama saya kelas pembinanya ya. Banyak hal yang harus berkolaborasi dengan para pihak. Mudah-mudahan Pak Asep ini saya berharap dapat penilaian terbaik dari Bapak juga untuk merekomendasikan ya untuk CGP nanti mau jadi pengawas kah, bukan lulus CGP, lulus guru pembelaannya ya Pak ya, mau jadi pengawas atau jadi kepala sekolah, karena memang sikap-sikap profesional yang harus ditanamkan itu dari sini ya, bagaimana komitmen bekerja, integritas, kemudian fokus dengan apa yang akan dicapai di sekolah ini. Sekalipun mungkin belum secara keseluruhan apa yang ada di sekolah ini Bapak bisa rekam semua ya Pak ya, karena ada hal-hal yang terkait dengan teknis begitu di sekolah ya. Jadi saya sangat berharap Bapak totalitas sekolah ini, karena Bapak arah dalam di sini yang ada istilah ini rahasia untuk jangan ya.
untuk Bapak di sini untuk segalanya sekolah ini harus terbuka. Sebab Bapak hanya melalui proses itu yang Bapak tempuh di sekolah ini. Kalau di sekolah lain Bapak kan pakai bu ya. Tapi kalau di sini dari A sampai Z Bapak harus tahu ya, termasuk karakter oke dari Bapak kepala sekolah, dari bagaimana Bapak belajar ya untuk perbaikan ke depan. Agung banget Pak Ade, sukses ya, sukses sudah dijalani begitu nih. Kemudian generasi berikutnya sebagai guru penggerak, sebanyak-banyak guru penggerak akan memperbaiki kita akan dilakukan sebanyak ya. Bapak, tapi pamit dipayat ya. Tapi terlebih jauh itu Bapak suka ya. Ya.